Halo football lovers, selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Raftel Sport. Tempatnya analisis sepak bola tajam, update, dan terpercaya. Gunners, mana suaranya? Tinta emas sejarah kembali ditulis oleh Armada London Utara. Setelah penantian panjang dan perjuangan berdarah-darah, Arsenal akhirnya berhasil keluar sebagai kampiun Liga Inggris. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya kebetulan semata? Atau mampukah meriam London mempertahankan tahta mereka di musim yang baru ini? Banyak yang meragukan apakah skuad asuhan Mikel Arteta memiliki bensin yang cukup untuk melakukan back-to-back champions. Namun, usai melihat pembantaian tanpa ampun 3-0 atas Manchester City di ajang pembuka tirai Community Shield 2026, dunia sepak bola seolah dipaksa terdiam. Arsenal tidak sedang bercanda. Mereka datang untuk mendominasi. Di video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas, rinci, dan mendalam kenapa The Gunners adalah kandidat terkuat untuk kembali menjuarai Premier League musim ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Alasan pertama dan yang paling fundamental kenapa Arsenal sangat dijagokan untuk kembali juara adalah keputusan cerdas manajemen dalam bursa transfer. Apa itu? Ya, mempertahankan fondasi skuad juara. Dalam sejarah Premier League, kutukan terbesar sebuah tim yang baru saja juara adalah sindrom ombak besar di ruang ganti. Terkadang, tim yang juara merasa terlalu percaya diri dan merombak skuadnya secara drastis, atau justru kehilangan pemain-pemain pilar karena dibajak klub raksasa lain. Tapi, Andrea Berta dan Mikel Arteta menolak skenario tersebut. Arsenal memilih jalan stabilitas. Mereka tidak merombak tim secara drastis. Pemain-pemain yang menjadi tulang punggung kesuksesan musim lalu, seperti Kapten Martin Odegaard yang menjadi nyawa kreativitas, Bukayo Saka yang terus meledak di sayap kanan, Declan Rice sang jenderal lapangan tengah, hingga tembok kokoh William Saliba, semuanya dipertahankan. Chemistry mereka sudah berada di level telepati. Mereka sudah hafal kemana arah lari rekan setimnya tanpa perlu melihat. Fondasi inilah yang membuat mesin Arsenal bisa langsung panas sejak menit pertama musim dimulai, tanpa perlu masa adaptasi yang bertele-tele. Meski tidak merombak fondasi dasar, bukan berarti Arsenal diam saja di bursa transfer. Sebaliknya, pergerakan mereka sangat efektif, mematikan, dan to the point. Alasan kedua kenapa Arsenal pantas ditakuti musim ini adalah perekrutan pemain berstatus proven in Premier League. Jika di masa lalu, Arsenal sering membeli pemain muda potensial yang butuh waktu bertahun-tahun untuk matang, kini mentalitas transfer mereka telah berubah. Mereka membeli pemain, jadi. Dua nama besar yang didaratkan ke Emirates Stadium adalah Bruno Guimaraes dan Ezri Konsa. Mari kita bahas Bruno Guimaraes. Gelandang asal Brasil ini adalah kepingan puzzle yang menyempurnakan lini tengah The Gunners. Membawa Bruno dari Newcastle United adalah sebuah masterclass. Bruno sudah sangat paham betapa keras dan kejamnya atmosfer Liga Inggris. Bersama Declan Rice dan Odegaard, Bruno Guimaraes membentuk trio gelandang paling mengerikan di Eropa saat ini. Visi bermainnya, kemampuannya melepaskan diri dari pressing lawan, serta agresivitasnya dalam memutus serangan, membuat transisi Arsenal menjadi super kilat. Di sisi pertahanan, kedatangan Ezri Konsa dari Aston Villa adalah langkah jenius lainnya. Konsa adalah bek yang cepat, tangguh dalam duel udara, dan sangat nyaman memegang bola, sebuah syarat wajib bagi bek modern dalam sistem Arteta. Konsa tidak perlu diajari lagi cara bertahan melawan striker ganas Liga Inggris, dia sudah melakukannya bertahun-tahun. Kehadiran dua pemain berpengalaman ini menaikkan level skuad Arsenal dari sekadar tim hebat menjadi tim monster. Alasan ketiga, dan ini yang membedakan tim juara dengan tim penggembira, kedalaman skuad yang luar biasa merata. Sepak bola modern, apalagi di daratan Inggris, bukan hanya soal 11 pemain di lapangan. Dengan kalender yang sangat padat meliputi Premier League, Liga Champions, FA Cup, dan Carabao Cup, badai cedera adalah musuh terbesar. Musim-musim sebelumnya, Arsenal sering kehabisan bensin di bulan April atau Mei karena pemain inti kelelahan dan pemain cadangan tidak memiliki kualitas yang setara. Tahun ini, ceritanya berbeda.
Penambahan bintang baru seperti Bruno dan Konsa, dipadukan dengan skuad yang sudah ada, membuat Arteta kini memiliki dua pemain kelas dunia di setiap posisi. Bayangkan, saat Saliba atau Gabriel Magalhaes butuh istirahat, ada Ezri Konsa yang siap tampil sama solidnya. Di lini depan, rotasi antara Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Bukayo Saka, dan striker nomor 9 mereka berjalan dengan sangat smooth. Rotasi tidak lagi menjadi kelemahan, melainkan senjata mematikan. Ketika lawan sudah kelelahan di babak kedua, Arteta bisa memasukkan pemain dari bangku cadangan yang kualitasnya sama mengerikannya dengan pemain inti. Kedalaman ini memastikan Arsenal tetap konsisten menjaga intensitas tinggi dari Agustus hingga akhir Mei. Kita masuk ke alasan keempat yang sifatnya psikologis namun sangat krusial, mentalitas dan ambisi. Banyak pelatih yang puas setelah memberikan gelar juara yang sudah lama dinanti. Tapi tidak dengan Mikel Arteta. Murid dari Pep Guardiola ini justru semakin lapar. Arteta sukses menanamkan winning mentality, mentalitas pemenang, ke dalam DNA setiap pemain Arsenal. Mereka tidak lagi memiliki mental rapuh ketika tertinggal lebih dulu. Selain itu, Arsenal musim ini diberkati dengan mindset yang terbentuk dari tempaan masa lalu. Pengalaman dari rentetan kegagalan menyakitkan di masa lalu, ditambah keberhasilan menembus partai final Liga Champions musim sebelumnya, telah mendewasakan skuad ini. Kekalahan di laga puncak Eropa tahun lalu memang menyakitkan, tapi itu memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana bermain di bawah tekanan absolut level tertinggi. Pemain Arsenal kini memiliki ketenangan mental yang luar biasa. Mereka tahu bagaimana mengontrol tempo pertandingan, kapan harus menekan habis-habisan, dan kapan harus menderita serta bertahan solid demi mengamankan 3 poin. Mindset, juara tidak pernah puas, inilah yang membuat mesin Arsenal terus berderu kencang. Dan alasan terakhir yang menjadi bukti nyata dari semua teori di atas adalah apa yang terjadi di Wembley Stadium baru-baru ini. Community Shield 2026. Bagi sebagian orang, ini mungkin dianggap sekadar turnamen pemanasan. Tapi ketika Anda berhadapan dengan Manchester City, pertandingan ini adalah ajang siwar, perang urat saraf. Dan apa yang dilakukan Arsenal? Mereka tidak sekadar menang, mereka membantai skuad Pep Guardiola dengan skor telak 3-0. Kemenangan meyakinkan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah statement, sebuah pesan peringatan keras kepada ke-19 tim Premier League lainnya bahwa sang juara bertahan berada dalam kondisi puncak. Kemenangan 3-0 atas City meruntuhkan sisa-sisa trauma masa lalu dan memperkuat rasa percaya diri para punggawa meriam London hingga menyentuh langit ketujuh. Melihat bagaimana lini tengah Arsenal yang dikomando Bruno Guimaraes dan Rich mendominasi penguasaan bola, serta kokohnya Konsa dan Saliba mematikan pergerakan lawan, wajar jika banyak pandit sepak bola di seluruh dunia langsung menjagokan Arsenal sebagai kandidat terkuat peraih trofi Premier League musim ini. Kesimpulannya, football lovers, Arsenal musim ini bukan sekadar tim yang beruntung bisa juara musim lalu. Mereka adalah tim yang sudah berevolusi menjadi monster yang sempurna. Dengan fondasi skuad yang terjaga, transfer cerdas lewat pemain kaya pengalaman, kedalaman skuad kelas wahid, serta mentalitas baja asuhan Mikel Arteta yang sedang lapar-laparnya, sangat masuk akal jika mahkota Liga Inggris akan kembali menetap di London Utara. Nah, bagaimana menurut kalian para Gunners dan football lovers lainnya? Apakah dominasi Arsenal ini akan bertahan lama? Atau adakah tim lain yang bisa menjegal mereka musim ini? Coba tulis analisis dan pendapat liar kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi sehat ala penggemar sepak bola sejati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport agar kita bisa terus memberikan asupan analisis sepak bola terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.